Oke teman-teman, untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video atau berita, dan untuk video atau berita kali ini yang dibahas yaitu tentang IKN dan Mbah Amin Rais. Nah, selain Mbah Amin Rais, di sini juga ada Faisal Assegaf, Rafli Harun, Rocky Gerung, Roy Suryo, Said Didu, dan banyak yang lainnya lagi yang nanti dibahas. Dan seperti biasa, untuk video kali ini dibahas dan dikomentari oleh teman kreator kita yaitu Opung Parpelak. Nah, tentunya untuk hari ini teman-teman akan dibuat tertawa-tawa ini. Oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Oke, kita langsung aja gas. Kalau ditengok Amin Rais kayak gini majunya IKN sekarang, kurasa ada rencananya mau beli tanah kaplingan ini di IKN. Ya. Yakin aku dibelinya tanah kaplingan itu paling nggak 3 kapling. Banyak banget bang. 1 untuk rumah, 1 kapling untuk yayasan, 1 lagi untuk kuburan. Maksudnya tanah itu dibeli untuk diwakafkan sebagai lahan pekuburan gitunya maksudnya. Iya. Langsung ngeri kali lah doa kalian itu. Aku belum perpanjang, udah kalian perpanjang sendiri dalam hati. Coba kalian tengok dulu, cantik kali kain ini kan. Yes, luar biasa. Aku takut kalau misalnya jujur aja aku bilang ya, kepingin aku sebetulnya mengatakan ini. Aduh, pengen kali lah aku ke IKN, tapi takut aku. Takut nanti dibilang begini, dasar Opung Parpelak nggak tahu diri. Kemarin rencana mau ke Solo, dibilang kepengen ke Solo, diongkosin sama para penggemarnya. Sekarang udah selesai dari Solo, mau pergi ke IKN pula dia. Dasar nggak tahu diri. Apalagi masuk Opung Parpelak ngomong-ngomong kayak gitu, kepengen diongkosin lagi. Enggak lah, enggak salah lagi. Coba lihat dulu cantiknya IKN ini, ha? Dan tahu ndak kalian, kemarin ya waktu lebaran ya IKN itu dibuka untuk umum dan ramai pengunjung. Yes. Cuman Amin Rais saja yang bilang itu kota hantu. Pakai bahasa Inggris lagi City of Ghosts. City of Ghosts. Sekarang begini, apa nggak terlalu rugi negara membiayai ya sebuah proyek besar-besaran hanya untuk dijadikan kota hantu? Aduh ya, kecuali semuanya negara itu jual tanahnya itu kepada orang-orang seperti Amin Rais untuk dijadikan tanah kuburan, baru itu menjadi kota hantu. Abraham Samad beli tanah untuk kuburan, Rafli Harun beli tanah untuk kuburan, Said Didu beli tanah untuk kuburan, Din Samsudin beli tanah untuk kuburan, Ikrar Nusawati beli tanah untuk kuburan. Nah, jadi sebetulnya manusia-manusia model-model Rocky Gerung, Rafli Harun dan segala macam, terutama Faisal Assegaf itu, ya, kurasa satu-satunya daerah yang kusebutkan tadi, Faisal Assegaf yang belum pernah pergi ke IKN karena nggak ada ongkosnya. Makanya Faisal Assegaf bikin YouTube-mu. Lalu kau bilanglah begini, ya kan, teman-teman aku sebetulnya kepengen lo ke IKN tapi nggak ada ongkosku. Yakin aku nggak ada yang ngasih. Rocky Gerung beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Rafli Harun juga beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Abraham Samad begitu juga beli 3 kapling, 1 kaplingnya untuk kuburan. Ya, dan itu akan memungkinkan kota ini akan menjadi City of Ghosts. Artinya apa? Kota hantu alias tanah kuburan. Semua.
Kalau developer sih sebetulnya senang-senang aja tanahnya dibeli. Ya kan, cuman orang ini nanya, ini orang-orang sengkle ini semuanya mau tanding aset atau mau tanding besar-besaran tanah kuburan? Semua beli tanah buat kuburan. Padahal kita udah tahu kan siapa yang dikubur pertama kali. Enggak, ku bilang dari antara orang itu bukan. Aku nggak sebut nama. Nih ya kan, ya biasa, nggak usah lah kita bahas lagi itu. Kau mendahului Tuhan kok. Ya kan, sekarang kan kita bilang kan tadi tanahnya itu rencananya dibeli untuk diwakafkan. Urusan siapa yang mati duluan itu ya urusan belakangan itu. Tapi biasanya yang agak peot-peot dan juga rambutnya ubanan semua yang udah nggak kuat lagi ngomong, yang agak-agak ngaur, ya kan? Karena apa, yang suka ngelindur biasanya itu duluan yang dikubur. Siapa itu Bung maksudnya, Bung? Maksudnya siapa? Ya entah kakeknya orang ini, nggak tahu juga kita. Entah tetangga orang ini, yang penting tua, peot, ubanan, ya ngomongnya suka ngelindur. Ngomongnya ngawur. Kadang-kadang suka caci maki. Biasanya itu duluan sih. Udah langsung aja sebut namanya, nggak perlu. Aduh, coba tengok kalian dulu cantiknya IKN ini ya. Luar biasa kan? Jadi inilah ibu kota Nusantara ya, sebagai persiapan dari ibu kota negara kita yang akan rampung di dalam 5-10 tahun lagi. Kok lama kali itu? Lama kali. Nanti sempat di antara satu itu pun ada yang meninggal, nanti gimana itu? Nggak sempat lagi dilihatnya nanti, Bu. Justru itu makanya yang merasa punya bapak atau punya kakek itu, kakeknya itu dibawa jalan-jalan dulu ke IKN. Kalau kayak Refli Harun masih panjang umurnya itu. Abraham Samad, Itu Rocky Gerung. Oke, Gerung. Kalau itu masih panjang umurnya itu. Tapi kalau yang satu lagi itu agak sanksi aku. Bung, kasih dulu Bung, spill dulu Bung inisialnya Bung. Tahu enggak kalian, jujur aja, orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang menyebarkan ya semangat pesimisme terhadap pembangunan IKN ya. Padahal coba kalian perhatikan dulu ya. Kalian perhatikan dulu bagaimana bagusnya, bagaimana megahnya, bagaimana mewahnya IKN ini ya. Coba periksa kalian dulu sekarang di antara mereka, apalagi yang punya channel, ada nggak yang berani bahas IKN? Amin Rais, coba cek dulu kontennya itu, ada yang bahas IKN? Nggak ada. Refli Harun nggak ada. Rocky Gerung juga nggak ada. Kalau kita tantang orang itu membahas IKN sekarang, lari follower orang ini satu-satu. Makanya aku bilang, ya jujur aja aku bilang, apalagi Amin Rais suka kali menghina pemerintah, suka kali memfitnah Bapak Joko Widodo. Iya kan? Kulihatlah subscribernya, oh pantasan lah nggak nambah-nambah. Kalau orang mungkin kalau dari Rocky Gerung ya masih bisa belajar tentang kata-kata kan begitu. Belajar bagaimana cara bersilat lidah yang baik. Iya kan? Yang A bisa belok ke kanan, yang B bisa belok ke kiri. Kan begitu. Yang nggak berbenturan bisa dibikinnya berbenturan. Itulah ilmu dari Rocky Gerung. Dari Refli Harun, bagaimana cara menyerang lawan ya dengan modal seadanya.
Modal seadanya. Kan itu kan dia orang ini kan selalu menggunakan modal seadanya kan begitu. Rencananya mereka mau melengsarkan Joko Widodo, ya kan? Tapi forum mereka cuman dihadiri cuman 20 orang. Iya kan? Adili Jokowi, gantung Jokowi. Yang datang cuma 15 orang. Nggak tertarik orang datang ke situ karena apa? Ya, karena kecil kali uang transportnya. Tapi gimana pun juga, ya banyak orang berpikir ya bagaimana caranya membuat sebuah pergerakan dengan dana yang minimal. Itulah yang bisa dipelajari dari orang Refli Harun. Dari Said Didu itu ya bagaimana caranya ya mengakomodir kepentingan sendiri seolah-olah kepentingan rakyat dan menyerang kepentingan pemerintah. Yang diakomodir sebetulnya kepentingan sendiri, tapi mengatasnamakan rakyat yang diserang pemerintah. Karena apa? Sakit hati tanahnya nggak dibeli dengan harga yang tinggi. Bagaimana biar tanahnya dibeli dengan harga yang tinggi? Ciptakan konflik. Itulah yang bisa dipelajari dari Said Didu. Dari Amin Rais apa mau kita pelajari? Dan tahu enggak kalian ya, jujur aja gue bilang ya, ada seorang teman ya, kalau gue bilang nggak tega lah gue bilang teman karena ibu ini umurnya 65 tahun. Ya, dia bertelepon dengan Opung Parbella dari USA, dari jauh ini. Ya, dan tahu enggak kalian bahasa Inggris. Bisa lah Opung bahasa Inggris. Jadi dia mengungkapkan kekesalannya dengan salah satu manusia yang dianggapnya paling buruk di Indonesia ini, Rocky Gerung. Nggak suka, ya itu lebih nilai dia, ya kan suka-sukanya kan begitu, ya kan. Dan aku juga nggak sampaikan juga siapa namanya ya. Ayo kita dengarkan dulu ya, curahan hati dari ibu yang ada di Amerika Serikat. Everybody will understand it. Yeah. Like the educated one or the one that maybe from the village thing like that, they understand what you're talking about because it's easy. The language that you use it, not politic language that is very high. Then the villages people doesn't understand what you're talking about. But what you explain to us is so easy to understand. That's what I like it so much. Yeah, actually that is the point of my channel, yeah, because I want to make everyone realize about anything that happened in our country, in our nation, yeah. And as you know that so many hoax that produced the evil people, the bad people, and that I was really concerned about that, and I tried to how to make people not influenced with the hoax. I think that is the way. I need to think about what is the interesting way, way to make them understand with my news, with my explanation. For me, I think make jokes, make a funny stories. I think it's gonna be helping. Yes, I like it because of it. Not really like what is called Rocky Gerung. Rocky Gerung. And what else? I don't like the way they're talking about Jokowi. Jokowi. Yeah, because it hurts my feelings so much. Maybe most Indonesian people know that he's so bad, so cruel. I think he's a bad people. Maybe he is the worst man in Indonesia. and the other one,
his friend, the one that always bang the table when his program. Who? What's his name? Refli Harun? No. Friend. Yeah. Raffi Harun. Refli Harun. Raffi. Yeah. Oh, no, I never watched his channel because it's just ridiculous. Yeah. Thank you so much for support my channel. Yeah, actually by watching my channel, it means you really support me. Every day. Yes, every day, never every day after work, because I'm a nurse, so I work at 3 to 11 shift. So after work, like right now it's 11:56 here. So I'm still watching your program. Wow. No problem. Wonderful. I send you the picture. Yeah. I saw the Yes, picture. I just walk it here. Yeah, that's why. So thank you so much for calling me back. Okay, with pleasure, ma'am, with pleasure. Thank you so much. See you. God bless you. Okay. God bless you also. Bye-bye. Bye. Udah kalian lihat, Pumpar Belak Boso Londo. Bahasa Inggris. Mantap. Bahasa Inggris pas-pasan. Ya ndak apa-apa, sing penting iso. Orang ngisi-ngisi nih, koyo pengacara nang kono kuwi. Sopo arane? Firdaus Wibowo. Habis dia diledeki sama Hotman Paris, Bang. Bahasa Inggris apa itu? Datang dia menjawab bahasa Inggris kejawen. Kejawen. Jadi kalau yang kutampilkan tadi itu bahasa Inggris Pulau Samosir itu. Pulau Samosir. Kalau Firdaus Wibowo bahasa Inggris kejawen. Kalau yang kupakai tadi itu bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris Pulau Samosir. Gitu dia. Ya, jadi dia mengungkapkan kesalahan kepada Rocky Gerung dan juga siapa namanya itu Refli Harun, ya kan? Jadi karena apa? Karena mereka itu bisa dikatakan penyebar hoax nomor 1 lah. Aduh, selalu memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan hukum, memutarbalikkan kata-kata. Pandai kali orang ini jago. Jujur aja gue bilang jago. Tapi jujur lah gue bilang, nggak semua pintar disenangi semua orang. Nggak semua orang pintar. Karena kepintaran itu ya kan ada 3 tingkatan kan: pintar, cerdas, bijaksana. Kalau pintar banyak orang pintar, cerdas banyak orang cerdas, tapi nggak semua orang bijaksana. Iya. Kan begitu ya kan. Nah, dia suka kali dengan Opung Parbelak karena apa? Opung Parbelak itu kalau membawakan sesuatu, padahal politik itu hal-hal yang tingkat tinggi, tapi Opung Parbelak itu selalu membuatnya how to make it easy. Bagaimana membuatnya supaya sederhana gitulah. Aduh, ya jadi sebetulnya para pembenci Jokowi, ya pembenci Bapak Prabowo, ya pembenci Pancasila dan juga NKRI ini, ya bisa dikatakan mereka itu berusaha ya untuk menebarkan semangat pesimisme, semangat apatis ya di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi bisa dikatakan ya sudahlah ya, Indonesia ini ingat ya, saat ini Indonesia itu sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan ya. Apa itu ya? Bagi kalian yang sudah nonton mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump ya, tarif 32% ya. 32% ya, 32% terhadap barang-barang ekspor dari Indonesia ke Amerika itu menjadi sebuah tekanan ya, dan sebuah kejutan ya, kejutan ekonomi bagi bangsa Indonesia. Karena apa ya? Yang biasanya kemarin itu hanya sekian persen ya, ternyata mereka memberlakukan 32% ya. Jadi sebetulnya ini hati-hati ya. Ini isu-isu seperti ini akan digunakan oleh pembenci Jokowi
pembenci Bapak Prabowo ya, untuk sekali lagi menjelek-jelekan pemerintahan. Mereka akan bilang, ya ingat ini akan dipakai lagi. Mereka akan bilang bahwasanya negara tidak mampu, ya, bahwasanya presiden kita tidak mampu, bahwasanya bangsa ini dibawa ke situasi yang lebih buruk lagi. Kan begitu? Yaudah, nggak usah hiraukan mereka ya. Presiden kita dan juga para menteri kita lebih tahu bagaimana menangani masalah ini daripada mereka sendiri. Kan begitu ya. Kalau orang ini selalu itu yang ditebar itu adalah spirit ketakut-takutan, menakut-nakuti bangsa, menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti rakyat. Bagaimana bangsa ini akan hancur, bagaimana negara ini akan rusak, bagaimana negara ini akan bobrok, bagaimana negara ini akan bangkrut. Itu aja yang ditebarkan orang ini, nggak ada yang lain gitu loh ya. Jadi kalau berbicara, aduh, kalau ku bahas nanti masalah ini ya jadi panjang nanti jadinya. Karena apa? Panjang bahasannya ini, ya kan? Kalau sudah berbicara 32%, kenapa ada 32% tarif ya? Oleh karena ini. Bangsa negara-negara mana saja yang dikenakan tarif ya oleh Amerika Serikat ya, negara ini. Kenapa harus dinaikkan tarif? Karena alasannya begini. Apa solusi bagi negara-negara yang dinaikkan tarif barang-barang ekspornya ke Amerika? Ya, solusinya begini. Panjang gitu loh. Bukannya aku nggak mau bahas, tapi itu next video lah. Next. Oke. Iya kan? Itu dia. Atau mau kita bahas sekarang? Siapkan Panadol atau Paramex. Biar Opung jelaskan sedikit ini. Oke. Kau kuliahmu bidang apa sebetulnya, Pak? Ngomongin politik, yes. Hukum juga, yes. Mengenai TNI, oke. Sepak bolehlah sedikit-sedikit. Sekarang kau mau bahas ekonomi ekspor impor. Cerdas. Kenapa enggak? Ayo kita bahas. Ya. Tapi nggak usah lah, panjang kali waktunya. Nah, contohnya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengirim barang, ekspor barang, katakanlah komoditi, barang-barang kerajinan, ya, barang kerajinan tangan, seperti taplak meja, setelah itu ada sofa, setelah itu ada kursi, ada lukisan, ukiran segala macam, ya. Katakanlah kita bisa memproduksi, ya, mulai dari biaya produksinya, bahan mentahnya, setelah itu gaji karyawan, semuanya itu totalnya itu biaya produksi itu semuanya itu ada sekitar 50 miliar, kan begitu. Nah, kita jual lah ini ke luar negeri, katakanlah ke Amerika Serikat dengan harga 100 miliar, kan begitu. Nah, begitu nyampe lah barang-barang ini, katakanlah 5 kontainer kita kirim ke sana, nyampe lah 5 kontainer ini di Amerika Serikat. Amerika Serikat akan memungut pajak sebesar 10%, katakanlah 10%. Artinya apa? 10% dari 100 miliar adalah 10 miliar. Kan begitu ya. Jadi untuk biaya produksi ditambah pajak ada sekitar 60 miliar. Ada marginnya itu sekitar 40 miliar. Ada profit sekitar 40 miliar. Nah, jadi 40 miliar ini bisa dikatakan cukup lah ini ya, untuk sebagai profit perusahaan atau juga untuk kembali lagi untuk sebagai biaya produksi dengan jumlah yang lebih besar lagi, kan contohnya seperti itu kan. Nah, sekarang Indonesia itu sudah diberatkan dengan kenaikan tarif 32%. Jadi kalau misalnya kita ingin mengekspor barang dengan volume yang sama, ya, katakanlah biaya produksinya 50 miliar, kan begitu, yang kita kirim juga sama 5 kontainer. Begitu nyampe di sana kita dikenakan tarif, ya,
32%. Artinya apa? 32 miliar. 5 ya, biaya produksi ditambah dengan tarif, artinya ya ada pembengkakan di situ ya. 50 tambah 32 menjadi 82 miliar. Nah, kalau dikurangi 100 miliar kurang 82 miliar, adalah marginnya itu hanya sekitar 18 miliar, kan begitu. Nah, 18 miliar ini akan sulit untuk mengelola ya, akan sulit untuk dikelola untuk ya perusahaan ya si pengirim tersebut. Karena apa? Ya katakanlah 10 miliar biasanya 10 miliar itu untuk masuk ke perusahaan sebagai profit, kan begitu. Nah, 30%-nya lagi katakanlah untuk menambah biaya industri karena ingin mengirim atau menjual dengan volume yang lebih besar. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana lagi bisa mengembangkan usaha? Kan begitu ya, dengan 8 miliar nggak akan mungkin ya bisa lagi menaikkan volumenya. Kalaupun bisa menaikkan volume barang yang akan dikirim ke luar negeri, yaitu sangat kecil ya. Nah, jadi ya kira-kira apa dampak yang diakibatkan oleh kebijakan Trump ini, Pung? Dampak positif atau negatif? Ada dua-duanya, ada. Tapi kayaknya dampak negatifnya yang lebih banyak. Karena kita tahu ya kan, barang-barang di luar negeri ini ya, dan juga banyak komoditi-komoditi, contohnya barang elektronik, emas dan segala macamnya ya, itu tergantung dari harga dolar. Dari dolar Amerika Serikat gitu loh ya. Jadi sekarang itu sebetulnya ya Indonesia kan juga sudah sudah masuk ke jadi anggota BRICS ya. Jadi kalau misalnya Indonesia sudah menjadi anggota BRICS, itu artinya apa? Indonesia siap-siap harus berseberangan dengan yang namanya Amerika Serikat. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parpila membahas dan mengomentari tentang isi videonya. Gimana menurut pendapat teman-teman? Apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.